Esensinya bukan profesi, Ya. esensinya pengabdian. Jadi kalau seandainya ada apa-apa di belakangnya itu bonus saja. Oke. Bayangkan kami ini tidak pernah ngantor nih. Dari pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke pasar, pindah ke jalan, pindah ke kecamatan, pindah ke puskesmas, semua. Oke. Jadi kalau orang lain kampanyenya 3 jam, saya ini berangkat kampanye jam setengah 3 pagi, pulang jam 12 malam, 7 bulan. Wow. Semangat pagi, sobat sukses. Pada hari yang berbahagia dan istimewa ini, saya kedatangan tokoh yang masih muda, tapi luar biasa ya, sangat intelek ya. Ini sosok santri yang sangat taat, cerdasnya juga luar biasa ya. Siapakah dia? Dia adalah Haji Ahmad Mudlor Ali SIP ya. Ini nggak main-main ini. Meskipun masih muda, usia 30 tahun, tapi sudah memimpin kabupaten yang sangat besar dengan penduduk lebih kurang 2,3 juta. Nggak main-main bukan? Ya, mari kita sambut Gus Mudlor ya. Siap. Assalamualaikum Gus Mudlor. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan selamat atas pelantikan menjadi Bupati Sidoarjo. Siap, terima kasih Bapak. Keren sekali ini ya. Jadi saya sangat bangga ya. Sekarang pemimpin-pemimpin banyak yang sosok milenial, muda-muda ya. Termasuk Gus Mudlor juga masih muda. Jadi wah, ini saya yakin ini sudah bukan jalan lagi, juga bukan lari, tapi terbang. Trennya memang gitu, trennya berubah. Iya, betul. Sidoarjo 30 misalkan, kemudian Kediri 28, Tuban 28, Wow. Pacitan 27, Trenggalek 30, Gresik 35. Banyak, memang trennya begitu karena memang mungkin sesuai dengan kebutuhan zaman. Betul. Perkembangan zaman, era digital dan sebagainya. Iya, jadi era milenial, era digital, semuanya serba berteknologi. Ya, memang ini sudah zamannya para milenial yang memimpin ya. Tapi saya ada satu pertanyaan nih ya, Siap. Gus Mudlor ya. Bagaimana Gus bisa mempunyai kayak satu impian untuk menjadi bupati ya? Impian tidak ada. Oh gitu ya. Impian tidak ada, cita-cita tidak ada, semua mengikuti alur saja. Panggilan ini ya. Sebenarnya itu. Ya. Jadi Abah ini pemuka agama. Oke. Sering sekali dicurhati masyarakat. Ya. Dicurhati mulai dari masyarakat tingkat bawah, kemudian akademisi, pengusaha dan sebagainya. Sehingga kemudian Abah, kalau saya sih awalnya nggak ada potongan Bapak. Nggak ada potongan yang pertama. Apalagi tahun 2018 saya ini nggak ada yang kenal. Oke. Nggak ada yang kenal, nggak pernah di politik. Kita ini pendidik. Wow. Oke. Justru dari sana ini saya rasa pengalaman kita yang 28 tahun dengan 1 tahun yang masa itu, waduh, ketat yang malah lebih banyak yang 1 tahun ini. Karena di sana kita sudah ditempa, bagaimana kemudian tidak malu, bagaimana kemudian membangkitkan Sidoarjo. Sidoarjo itu bayangkan selama 4 tahun silpanya saja 1 triliun. Wow. Ini kadang-kadang orang berpikir cari uang susah. Ini malah menghabiskan saja susah dan lain-lain lah. Banyak, makanya kemarin ketika kita ini baru dilantik 2-3 minggu, ekspektasi orang ini banyak sekali. Termasuk jalan dan sebagainya. Sekarang sudah tinggal sudut-sudut sedikit aja yang belum, karena memang seandainya dipaksa pun dibangun rusak karena apa, drainasenya jelek, aspal ya nggak cocok sama air dan sebagainya. Jadi kalau dibilang impian cita-cita nggak ada. Ini panggilan dan pengabdian. Ini penting. Kenapa? Sidoarjo, bupati dan pejabat, esensinya bukan profesi, esensinya pengabdian. Jadi kalau seandainya ada apa-apa di belakangnya itu bonus saja. Nah ini yang penting. Oleh karena itu kemarin termasuk saya bahagia
Walaupun bupatinya 30, hampir beberapa kepala dinas ini berubah umurnya jadi 25. Wah, semuanya jadi lebih bersemangat ya. Bersemangat. Iya. Bayangkan kami ini tidak pernah ngantor nih. Dari pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke pasar, pindah ke jalan, pindah ke kecamatan, pindah ke puskesmas, semua. Iya. Nah, tugas ini yang memang berat. Semoga doa dari masyarakat Sidoarjo, doa dari semua masyarakat ini bisa menguatkan kita, itu aja. Ya, pastilah Gus, kalau pemimpinnya luar biasa ya, yang lainnya akan tergerak lah ya. Semoga, tapi amin. Gus ini waktu ikut di pemilihan ya, ini kan calon-calon yang lain juga, wah ini juga kuat sekali kan ya. Nah Gus sebagai yang masih milenial ya, masih baru 1-2 tahun masuk di dunia politik, ini apa cukup pede waktu itu untuk ikut itu ya? Jadi karena bentuk awalnya adalah pengabdian, perjuangan. Kalau saya sih sering lihat baca, kalau kita mau jadi orang sukses harus baca pengalaman, termasuk dari jenengan, misalkan dari apotek, Pak CT dan sebagainya. Kami baca itu semua, kami lihat itu semua. Kesimpulan saya waktu itu, saya masih ingat tanggalnya. Perintah itu ada di November 2018. Popularitas 0, elektabilitas 0. Pikiran saya waktu itu simpel. Kalau saya menyerah, memalukan keluarga saya. Ini tidak boleh. Jadi kalau orang lain kampanyenya 3 jam, saya ini berangkat kampanye jam setengah 3 pagi, pulang jam 12 malam. 7 bulan. 7 bulan ini seperti itu. 7 bulan pun ini ke stop adanya COVID. Andai Maret itu nggak ada COVID, bisa lanjut terus itu. Saya masih ingat tanggal. Jadi 26 Februari atau awal Maret saya sudah mulai mengurangi itu. Karena memang COVID, waktu itu kita nggak ada literasi nih. Tahunya hanya, wah ini berbahaya. Ada yang bilang hoax, ada yang bilang apa. Kalau nggak ada itu sudah kita lanjut. Wah luar biasa Gus ya. Ini sobat sukses ya. Ini mesti diikutin nih ya, Gusnya ini luar biasa. Jadi punya satu tujuan, tapi diimbangi juga dengan kerja keras, ya toh, kerja smart, kerja keras, sehingga akhirnya bisa terpilih dan kita semua banggalah Gus bisa terpilih menjadi bupati di kota yang kita cintai ya, kota Sidoarjo ya. Nah, waktu itu Gus waktu kampanye ya, waktu ketemu dengan banyak masyarakat, itu visi apa yang utarakan atau disampaikan kepada para masyarakat ya, sehingga semuanya akhirnya jatuh cinta kepada Gus ya? Visinya simpel. Visinya perubahan. Orang itu minta berubah. Bayangkan Sidoarjo sebagai daerah yang begitu besar, APBD begitu besar, tidak ada kebanggaan di sana. Misalkan kita punya stadion yang begitu megah, ibarat sangkar ini sengarnya dari emas nih. Burungnya ternyata burung emprit misalkan. Catnya cat avian itu. Maksudnya gini, ini yang harus kita gali. Saya ingin, makanya kemarin dari awal setelah pemilihan pun kita sudah running semua. Termasuk 7 menteri, semua yang berkaitan, karena kami ingin bangun dari hulu sampai hilir. Kenapa? Saya ini panggilan hati malu. Ya kalau di SS misalkan, gimana setiap hari Sidoarjo ini dihajar mati-matian jadi ruang hibah di sana misalkan. Kalau saya ketika ada seperti itu, saya bilang SS lanjutkan. Kita lihat 1 tahun ke depan nggak ada perubahan, demo saya enggak Pak. Makanya ini alhamdulillah wakil kami Pak Subandi ini juga sama. Orangnya pekerja keras, turun setiap hari, semuanya dibangun. Jadi kita ini dari ekonomi, dari sosial, infrastruktur, olahraga dan sebagainya banyak penurunan. Satu-satunya yang bisa dibanggakan hanya di IPM. Pembangunan manusianya memang di infrastruktur jauh kita. Ada ahli yang bilang Sidoarjo hari ini adalah Surabaya 2007 yang lalu. Nah, sehingga kita harus kejar ini, termasuk bagaimana kemudian ada keterlanjutan pembangunan. Jadi jangan sampai Surabayanya frontage-nya di Sidoarjo potong nih.
Nah, oleh karena itu sekarang yang kami dorong 3 kabupaten ini berjalan bersama menyelesaikan masalah bersama. Warga yang malam tidur di Sidoarjo paginya kerja di Surabaya, orangnya sama, orangnya sama, cuma tidurnya aja di Sidoarjo. Di Gresik juga sama, kadang orang Surabaya tidurnya Surabaya, kerjanya di Gresik, begitu juga. 3 kabupaten ini orangnya sama, harus komprehensif menyelesaikan masalah, termasuk yang harus didorong ini masalah COVID. Masalah COVID kita sering termasuk plasma konvalesen itu untuk yang sudah penyintas ini kita selalu updating. Kalau Surabaya kurang kita kirim, kalau Sidoarjo kurang, ini terus kerjasama ini yang kita harapkan, infrastruktur, ekonomi, kesehatan semuanya jadi, sehingga masyarakatnya karena orangnya sama, ini semua bangga terhadap daerah di mana dia berpijak. Ya, luar biasa nih ya. Jawa Timur termasuk yang COVID-nya juga terus menurun ya. Sekarang cuma tinggal 270, 250. Semoga ini bisa terus ditekan ya. Sehingga kita bisa kembali ke new normal tapi beraktivitas dengan maksimal ya. Siap. Nah Gus ini kan yang mendampingi ya, terus juga memimpin. Ini semuanya usianya kan rata-rata mungkin di atas Gus semua ya. Nah itu Gus bagaimana cara menanganin hal itu ya? Yang pertama harus dengan contoh. Jadi kita nggak bisa memerintah orang harus A, B, C, D, nggak bisa, harus dengan contoh. Ini sudah terjadi. Contoh misalkan, kalau di pemerintahan yang lama, ngapunten, kadang acara jam 8, ini mundurnya jam 10, kadang jam 9, bener. Tapi kalau saya, acara jam 8 mulai sudah. Nah ini akhirnya ngikut semua. Jadi kedisiplinan ini harus ada contoh. Nggak bisa contoh ya. Nggak bisa kita suruh orang kita harus tertib. Kamu jangan merokok nih, sedangkan kita posisinya ngerokok misalnya. Kamu jangan mencuri, sedangkan kita mencuri. Yang kedua dengan kepemimpinan yang kuat. Setuju. Ini pasti. Jadi leadership itu saya kira macamnya banyak. Nah, dengan kuatnya leadership, saya yakin semuanya bisa ngikut, walaupun memang ada beberapa yang menjadi catatan kita bersama. Jadi terutama ada traumatik dari beberapa OPD di Kabupaten Sidoarjo, karena kemarin kan memang ada kasus lah di Januari itu, beberapa memang traumatik. Nah, sehingga penting bagi pemimpin yang baru termasuk kami Dr. Subandi untuk memberikan kenyamanan itu. Sudah, you jalan, you kerja, you kreatif, selama nggak melanggar hukum kita backup. Nah ini yang dibutuhkan mereka. Yang dimaksud OPD itu apa tadi? Kepala dinas. Kepala dinas. Kepala dinas. Memang posisinya di sana Bapak. Karena mereka ini takutnya kemudian karena pelaksananya dia, pelaksana komitmennya dia. Kalau masuk yang masuk dia gitu. Nah ini yang harus kita kontrol terus sehingga komunikasi dengan aparatur vertikal, Forkopimda, kejaksaan ini wajib penting, minta LO legal opinion dari kejaksaan ini kita dorong sehingga mereka nyaman. Yuk kerja nggak apa-apa, jangan sampai kemudian ini yang membuat kenapa selama 4 tahun kita silpas 1 triliun. Orang mau kerja, misalkan ya, mungkin ya salah satunya gini, loh di kerja tuh nggak kerja, gaji PNS tetap sekian nih. Lah untuk apa saya kerja misalkan, nanti bisa sekolah kalau ada resiko. Lah ini yang kita sadarkan, kita dorong, kita kawal bersama, kita beri pendampingan secara hukum sehingga dia nyaman. Karena yang ditakutkan ini bentar lagi pensiun, masa sekolah gitu kan. Ini yang kita pahami sehingga memang by proses. Saya yakin ini sudah alurnya berubah. Beberapa OPD ini bupatinya umur 30, dia bisa ngikutin umur 25. Wah, luar biasa. Cepat juga. Nah kalau Gus lihat untuk menjadikan Sidoarjo ini lebih sejahtera, lebih maju ya, lebih berkarakter, ini potensi apa Gus yang bisa diangkat ini? Semua potensi ada di Sidoarjo. Semuanya ada, nggak ada yang nggak ada. Yang kurang hanya komitmennya. Kita tinggal komitmen benar.
Jadi Gus yakin ya? Yakin sekali potensi itu apa yang tidak ada bisa. di Sidoarjo cuma pariwisata. Oke. Pariwisata pun sekarang kita sudah dorong ini Lusi ini jadi pariwisata kita. Lusi itu apa? Pulau Lusi yang lumpur Pulau Sidoarjo. Lusi. Nah, ini kita dorong. Jadi wisata geopark itu aja. Semuanya ada di Sidoarjo. Ya, ya. Karena apa? Karena kita ini posisinya strategis. Nggak semua daerah ini punya bandara terbesar. Kita 10 juta loh. Penumpang per tahun. Nggak semua. Kita punya terminal besar. Kita punya kawasan industri semuanya sudah lengkap. Ya, ya. Tinggal bagaimana kemudian, tinggal komitmen dan keberpihakan. Nah, itu Pulau Lusi itu sekarang dikembangkan bagaimana itu, Gus? Ini masih kita dorong, kita ajukan. Nanti kalau rekom dari Ibu Gubernur ini datang, turun, nanti akan ada tata kelola dari KKP, Kementerian KKP, sehingga nanti kita kelola jadi wisata, edukasi, Eco Green Park. Karena Pulau Lusi ini sebenarnya buah dari tindak tanduk manusia yang kemudian nggak sengaja jadi pulau gitu kan. Ini karena endapan lumpur lapindo sebenarnya. Berapa besar pulaunya itu, Gus? Lumayan. Dan ini terus bertambah. Ini kan sebenarnya dari luapan, Bapak. Nah, dari luapan lapindo, Mas. Iya, ini jadi pulau. Nah, iya. Ini sebenarnya yang akan kita branding sebenarnya dari sini akan muncul sebagai bentuk konservasi kita terhadap lingkungan, termasuk bakau yang kita dorong ke sana. Nah, masyarakat Sidoarjo itu sebenarnya kultur tambahan, tapi kurang banyak yang tahu tentang ini bakau apa nih, ini apa nih, gunanya apalah. Kita akan gerakkan di sana, termasuk salah satu visi kami menciptakan lingkungan yang lebih asri, lebih ramah kepada masyarakat. Jadi bukan hanya industri kita genjot, lingkungannya juga kita dukung. Betul. Iya, luar biasa. Gus, kalau saat ini kan pemerintah juga sudah mulai, terutama menteri-menteri sudah mulai mengeluarkan PP, terutama yang berkaitan dengan Omnibus Law ya. Nah, ini tanggapan dari Gus gimana mengenai Omnibus Law ini, terutama yang berkaitan dengan dunia usaha ya? Kalau saya secara pribadi plus minus. Tapi kalau untuk penyederhanaan izin, saya 100% dukung itu. Jadi itu akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan ekonomi dari para masyarakatnya ya. Benar. Jadi Omnibus Law ini kelebihannya semua akan dipangkas. Perizinan, keruwet-ruwet selama ini akan dipangkas. Tapi di sisi lain kami sebagai kepala daerah memikirkan SDM-nya untuk dukung ini ada enggak? Nah, ini yang harus didukung, dipastikan. Oleh karena itu, dari beberapa bulan ini, hampir setiap hari kita turun ke kecamatan untuk pelatihan ketenaga kerjaan, macam-macam nih. Ada yang barista, ada yang semuanya untuk mendukung ini. Ini penting karena peluang ini Sidoarjo itu. Siapa yang nggak tertarik dengan Sidoarjo? Apalagi kalau kemudian daerah timur ini kita tembuskan, sudah ada ini gambarnya dari provinsi tentang tol yang langsung dari Tanjung Perak sampai ke Jabon. Nah, ini yang harus didorong. Tapi yang tak kalah penting bagi kami, ini menyiapkan SDM-nya. Saya nggak mau usahanya, industrinya ada di Sidoarjo, tapi kemudian kita jadi menonton saja. Saya tidak mau. Ini yang harus didorong. Ini yang harus didorong mati-matian. Memaksa pengusaha tidak baik. Tapi mendorong pengusaha dan kita siapkan SDM-nya memang pengusahanya juga tidak dikecewakan. Masyarakat juga dapat manfaat, benefit di sana. Jadi gak menang-menangan harus sekian persen warga sini kerja di sini. Enggak, kita siapkan semua orangnya nih. Kita latih semua orangnya nih. Luar biasa. Jadi mempunyai tenaga-tenaga yang terampil, gitu. yang siap mendukung dari peningkatan usaha-usaha baru atau usaha-usaha yang berkembang ya. Benar. Tapi pada kesempatan ini Gus, izinkan saya memberi apresiasi nih kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo ya, karena saya sendiri kan punya beberapa industri di beberapa daerah. Sidoarjo saya selalu kalau bicara dengan tim saya is the best. Izinnya paling cepat. jadi menurut saya memang
Sidoarjo ini luar biasa, kota yang patut kita cintai dan terus dikembangkan. Siap. Supaya bisa menjadi kota yang berkembang ya, bisa sejajar dengan Surabaya kalau perlu, karena kan memang sudah nyambung. Sesungguhnya sudah nyambung. Surabaya Selatan ya sudah Sidoarjo gitu. Benar. ya. Jadi saya setuju sekali, perumahan-perumahan juga perlu dikembangkan ya. Kalau infrastruktur bagaimana menurut Gus Mudlor ya? Infrastruktur ini kan juga suatu hal yang sangat penting ya. Nah, kalau menurut investor ya pasti ya. Salah satu yang menjadi acuan adalah konektivitas. Betul. Lah ini yang harus ditorong, dipastikan. Ya. Termasuk frontage. Ini saya ngotot bola-balik. Ya. Sudah, itu bebaskan, konsignasikan, tidak apa-apa. Ini untuk masyarakat. Taruhlah saya dibenci orang nih. Ya. Dari Warus sampai Gedangan sampai Buturan ini dibenci misalkan 2.000 orang, 4.000 orang, 10.000 orang, saya ikhlas. Ya. Yang terpenting saya memfasilitasi 2 juta orang yang lewat. Oke. Saya dibenci orang 4.000 enggak apa-apa, yang penting saya menyenangkan orang 2 juta. Ya. Lah, ini alhamdulillah sudah proses. Jadi infrastruktur terutama untuk jalan infrastruktur konektivitas umum ini sangat penting ya. Sangat penting, termasuk kita ini juga mikir Bapak, kita punya bandara segitu besar, tapi kemudian infrastrukturnya nggak jalan. Misalkan kargonya ready apa enggak, berapa besar, ya pendukung-pendukungnya ini harus kita siapkan semua. Betul Gus. Ini yang jadi kalau bangun harus komprehensif. Ya. Termasuk Bu Gubernur mau bangun kawasan industri halal, kita bangun semua, lab industri halalnya, apanya semuanya. Memang kalau saya lihat Gus di negara-negara yang lain ya, kalau jumlah penduduk sudah di atas 1 juta, itu public transportation atau transportasi umum itu pasti baik sekali. Dan perhitungannya gampang sesungguhnya. Kalau seseorang mempunyai mobil ya untuk menuju jarak dari A ke B dibandingkan dengan orang masyarakat yang tidak punya mobil, juga jaraknya A dan B masih lebih murah biaya yang mempunyai mobil, itu berarti transport umumnya nggak benar. Karena ini kan biaya bensin ini kan murah kan ya. Kalau transportasi umumnya lebih mahal dari bensin kan berarti orang tidak ada keperpihakan kepada masyarakat yang lebih banyak. Siap. Ini memang tolak ukurnya dari biaya ya. Dan akhirnya para masyarakat ini karena tidak ada fasilitas transportasi umum memilih untuk pribadi semua. Naik sepeda motor. Jadi semuanya jadi sepeda motor. Nah, ini yang sesungguhnya menjadi PR ya. Menurut saya menjadi PR. Bagaimana transportasi umum itu jadi baik sehingga tidak perlu invest sepeda motor atau hutang sepeda motor sampai ini ya cicilan segala ya. Karena menurut saya itu memang kewajiban dari pemerintah dan juga kita semua yang mendukung lah ya. Di negara-negara maju dari airport ke kota dengan jarak kurang lebih sekitar 3 kilo itu biaya cuma $1. Jadi memang sangat ini ya, ini negara maju loh ya, bukan Indonesia. Kalau negara maju kan memang $1 itu nothing ya. Kalau di sini dirupiahkan ya jadi besar. Hitungannya orang liter-literan nih. Iya. Tadi menurut saya hitungannya dengan bensin itu aja. Kalau bensinnya cuma 6.000 ya, ini 4 orang loh, 6.000 dibagi 4 kan jadi 1.500. Nah di sini bisa nggak transportasi umum di bawah 1.500? Kalau itu bisa, wah keren. Ini yang didorong 3 kabupaten ini kan jadi satu, Surabaya Raya ini. Sebenarnya sudah ditawari nih. MRT lah apalah. Cuma kita masih by proses. Saya harapkan MRT boleh ada, tapi harus ada impact masyarakat di sana. Betul. Misalkan di stasiunnya sini harus ada UMKM di Pajang atau apa, terus ada fasilitas taruh sepeda atau apa. Ini penting, bukan tentang gaya hidup, bukan, tapi enggak. Kita ingin di setiap pembangunan yang ada, bukan hanya pembangunan aja yang berefek. Pembangunannya ada, dampaknya ini di samping-sampingnya juga mendapatkan berkahnya. Entah itu di polusinya menjadi lebih baik, entah itu di ekonominya orang bisa lebih jalan, entah di transportasinya orang nggak macet lagi. Nah ini yang kita duduk bersama bertiga ini
ingin mengajukan itu, termasuk membahas bukan hanya sekedar ada MRT-nya, tapi ada impact lain selain di bidang transportasi yang harus juga kita nikmati karena kita ini jadi pilot project misalkan untuk kawasan di Indonesia Timur tentunya. Lah kita harapkan bukan hanya sekedar dapat MRT, yang lainnya juga mau untuk kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. Luar biasa, Gus. Surabaya mikirnya juga gitu, Gresik juga gitu. Sebelumnya tidak ada komunikasi yang bagus. Lah kita ingin rubah itu di tangan anak muda-muda. Ini kita bisa berjalan bersama. Jadi konsepnya bukan kompetisi, kolaborasi. Bagaimana seluruh masyarakatnya di daerah masing-masing ini bisa sejahtera, maju dan berkelanjutan. Orang yang datang waktu kita sukses itu belum tentu orang baik, tapi orang yang sesama kita waktu susah ini yang harus kita pegang. Kenapa? Naik gunung juga sama. Nanti kelihatan mana yang teman beneran, mana yang enggak. Apalagi kalau kemudian gunungnya memang tinggi, kelihatan.